Yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, Bapak Kiai Haji Bazar Ishaq. Beliau guru saya, sahabat saya, dan selalu membimbing saya dalam aktivitas berorganisasi bermasyarakat. Yang saya hormati Bapak Kapolda yang sesungguhnya kita undang, mungkin karena ini hari libur atau banyak kesibukan, tetapi ada yang mewakili. Yang saya hormati Gubernur Banten, yang saya hormati para ketua ormas, yang saya hormati Padepokan, para pendekar Banten yang alhamdulillah Persatuan Tari Kolot Cimande ya, dan TTKDA. Kenapa ini saya sebelum yang lain, kenapa saya sangat empati dan simpatik terhadap para pendekar. Saya termasuk salah satu orang yang menggagas Tapak Karung Banten, dan alhamdulillah di Banten ini bagian dari budaya yang dirawat, yaitu seni bela diri. Nah, di kita ini cukup banyak padepokan. Karena itu ini menjadi penting dan selalu kita undang bersama ketika kita berbicara persoalan Banten. Para pemuka agama hadir, alhamdulillah. Lupa siapa namanya Pak Putu dari Hindu, Pak, dari Hindu. Terima kasih atas hadirnya, Pak. Sebetulnya para pendeta juga kita undang. Apa-apa pendeta sekali diundang. Ini anak bangsa. Dan karena saya menganut prinsip semua kita ini makhluk, penciptanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha. Sehari-hari kita dianjurkan mengawali perbuatan kita dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman itu sifat Allah, artinya kasih sayang, welas asih. Kalau Allah itu Tuhan yang Maha Esa, memiliki sifat welas asih ning dunia lan akhirat, maka apa hak kita ketika kita harus membenci terhadap sesama makhluk? Maka setiap kegiatan diwali, para pemuka agama, etnis, kita undang. Agar apa? Karena tugas kita di alam dunia ini bagaimana menciptakan suasana kondusif agar kita tidak menjadi anak-anak jin yang dulu pernah hidupnya selalu membuat huru hara. Surat Al-Baqarah, ya. Surat Al-Baqarah. Dalilnya mana ya surat Al-Baqarah? Ketika Allah katakan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku, kata Allah, akan menciptakan makhluk di dunia dan nanti kelak akan menjadi khalifah. Apa makna khalifah? Makna khalifah adalah makhluk yang bisa memanage kehidupan di planet bumi, mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah di planet bumi, mengurus alam ini agar bisa dinikmati, karena ini bagian daripada nikmat Allah. Lalu malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wahai Tuhanku,
apaan sih gawe makhluk lain? Toh kita ini ya, makhluk lain itu nanti merusak, gemar merusak dan gemar saling bunuh. Lawang Allah saja mau menjadikan Adam, kok malaikat sudah tahu? Maka dijawab oleh Allah, aku lebih tahu dari kalian. Lah, dalam beberapa tafsir dinyatakan siapa yang disebut oleh malaikat, yaitu makhluk yang selalu merusak, selalu gemar berburu hara, yaitu abal jin. Jadi wong sing tukang gula, gawe rusuh, itu turunan ya kan, sesungguhnya Allah menciptakan kita sebagai anak cucu Adam ini untuk merawat alam, untuk bagaimana kita bisa hidup dari alam. Berbeda dengan di surga. Kalau di surga itu gerentes hati, kita pengen apa langsung ada, dan istrinya nggak tanggung-tanggung, bisa karpe dewek. Jadi nggak ada batas masna, mas berasa tenang. Kalaupun di sini masih satu, di akhirat beribu-ribu. Itu mengarani mau ngambil senang dewek, kalau berwani. Para ketua DKM seprovinsi Banten yang ikut memeriahkan lomba hias lawang seketeng dan takbiran. Kalau takbirannya umum, tapi lawang seketeng masih ada wong Serang nyebutnya lawang seketeng. Padahal sekuteng masih air jahe hangat itu ya. Ngomong kerennya lawang seketeng itu gapura. Dulu itu biasanya waktu saya kecil, setiap Agustusan mau lebaran itu dari bambu dibuat, sederhana. Kiwir-kiwirnya merah putih dari kertas minyak. Sekarang kertas minyaknya nggak ada, minyaknya juga kadang-kadang ada. Dulu hiasannya itu rada modern, bekas bolham listrik ya. Sebelum bolham listrik godok ya. Obor. Si ngopring dong dijari minyak tanah. Dan saya waktu kecil tidak pernah melihat iring-iringan mobil takbiran di jalanan sambil perang petasan memenuhi, memadati jalan-jalan raya. Hanya kekinian saja muncul kelompok-kelompok yang mengajak takbiran keliling atas nama syiar Islam. Akhirnya yang takbiran zaman dulu orang, ketika ada pawai takbir di jalan-jalan raya, di masjid yang takbiran kaset. Coba masjid Sinten gue sebasa. Maka kegiatan ini kita udah 3 tahun ini, itu ingin mengembalikan para remaja, para pemuda, para orang tua bersama-sama, kaum laki-laki, kaum perempuannya, memakmurkan masjid yang kita inginkan bersaut-sautan, menggemakan takbir tahmid antara musola masjid. Wah, luar biasa. Dengan beduk, makanya beduk aja dilengakan Pak. Kadang-kadang beduk dibinabin Pak. Pernah satu saat beduknya protes, kita kan mesti pentungi dibinabin apa. Jadi sudah. Makanya saya di Kota Serang waktu itu mengusulkan 1000 beduk, kota 1000 beduk. Alhamdulillah buatan kesultanan, karena anggarannya nggak ada. Pemerintah Kota Serang ini kecil Pak, APBD-nya, PAD-nya apalagi. Nah, tadi sekilas Pak, ya, mari kita hidup bersama ini untuk meningkatkan persatuan kita. Mari kita bedakan mana akidah, mana muamalah. Kalau muamalah dengan siapapun Pak bebas.
Ya, senajan berjual beli sesama Islam gak hari ngejual arak mulu Pak. Nggih. Iya ngedol apa kan? Apa kan? Iya narkoba. Pak Haji dengan Pak Haji ya tetap aja Pak. Jadi kadang-kadang sekarang ini banyak ustadz dulunya pesantren kilat berkomentar tentang agama ya akhirnya keliru, menyelesaikan masalah selalu nyabutnya pedang, takbir, perang, ini perang harus satu. Kalau dulu perangnya jelas lawan Belanda, nah, hari ini nggak jelas. Perlu saya sampaikan juga Bapak Ibu sekalian, ini kalau di kota ya, tapi dengar-dengar sih dari Ki Asep dari Rangkas itu sudah juga masuk wilayah Rangkas yang rada kampung gitu, bukan kampungan ya, di Rangkas keomannya. Saya aneh, setiap menjelang Lebaran itu yang namanya anak-anak muda kumpul itu minumnya apa? Mabok. Dan bahkan peredaran ekstasi segala macam narkoba itu di saat mau menjelang Lebaran. Dulu di Keramat itu ada tawuran ya, ditambah lagi geng motor. Dan biasa anak mudanya yang wanita pakai kerudung segala macam, ya Allah. Tetapi apapun itu mereka adalah anak-anak kita. Bagaimana caranya kita mengasuh mereka? Berikan kesempatan sehingga mulai ingat kelambi anyar. Apalagi mau bergabung dengan kelompok-kelompok yang tidak bermanfaat. Ayo diberikan kesibukan. Ini sebenarnya tanggung jawab masing-masing. Walaupun bagaimana mereka anak kita, penerus kita, yang harus kita berikan jalan ke kesibukan yang positif. Saya melihat dan senang sekali, bahkan haru ketika lawan Seketang ini rasanya 15 minha itu sudah sibuk ya Pak ya. Kunutan itu udah mulai sibuk Pak Ketua. Alhamdulillah. Waduh yang hias segala macam. Kemudian wah saling apa kayak lomba beduknya itu bagaimana mencari suasana yang meriah. Maka tadi panitia mengatakan tadi malam saya sampai jam berapa? Sampai subuh ya? Sampai subuh. Implement yang belum kesempatan menang, ya kasihlah. Jangan dilihat nilainya, tapi ini makanya ada dua kategori nih Pak. Kategori semangat dan ceria biwan. Nanti semangatnya. Nah, itu nilainya beda nanti, jangan mirin. Lalu kategori yang kedua hanya ceria saja, hitung-hitung memberikan kegembiraan saja. Ya insya Allah Pak, ya dengan anulah untuk ganti ongkos lah kira-kira gitu. Insya Allah. Karena kita pun ingin menitip Pak, sekalipun nanti bukan diwali siapapun yang melaksanakan, yang penting bagaimana menyambut hari raya itu dengan penuh kegembiraan. Jangan dengan perbuatan-perbuatan anak muda yang nanti mencelakakan orang tuanya. Hana carakan data anaknya cilaka bapaknya bawa orang siap ngegoreng gemblong jeung rendang nungguin anaknya di rumah sakit karena cilaka balap-balapan segala macam. Dan kita juga sebetulnya wajib Pak membantu polisi. Saya biasanya kalau lebaran itu keliling ke pos-pos polisi, memberikan kehormatan pada polisi, berterima kasih kepada polisi yang telah mengatur arus lalu lintas. Makanya Pak, dari polisi itu bisa melebihi kiai Pak. Ayo beneran Pak. Polisi itu melaksanakan jalbul masalih. Polisi itu tugasnya, orangnya, institusinya kadang dibenci tapi lindung. Jajal kalau macet, ini polisi. Ya kan Pak? Enggak, polisi macet yang dimarahin polisi. Ketika ditilang karena ngebut segala macam yang dimarahin polisi. Tapi polisi tetap dicari. Jadi benci tapi dan tugasnya itu
membuat masyarakat nyaman. Kalaupun ada oknum, di mana-mana ada oknum, Pak. Kiai kan anak oknum ya. Itu nyebut siapa kan? Itu siapa oknum? Sing pesantren diobong segala macam ya. Tanya sama ketuamu. Jadi jangan melihat oknum, tapi institusi TNI, institusi Polri itu punya kita. Jadi Biwali hadir di Banten ini karena dulu Banten ini nyaman, aman. Ketika ada orang membid'ah-bid'ahkan ludah, bid'ah-bid'ahkan beduk, maka Biwali bangkit untuk menjaga tradisi. Karena dulu, mohon maaf ya para pendekar, ada dulu sekretaris di provinsi memusrikan rebus pas bulan puasa. Benar ya? Makanya saya yang turun dulu. Abdi Gorok ketua murid, pendekar harus kabut kabeh kalau udah fokus segala. Di akhirnya mah uang tengkele sing diceluk, saya kesana. Marah saya. Akhirnya sekretaris itu saya kejar-kejar. Tak koncok. Jadi dalam murid dipecat, sekretaris minta kobong kantor. Akhirnya dipecat. Musrik baik. Jadi itu sebuah seni budaya yang patut kita pelihara. Bila perlu maka kudu bisa debus. Dan aja gunung menjadi pulang debus. Jadi itu sarannya Pak Ketua MUI, Pak Polisi. Jadi semoga nanti ke depan masing-masing DPD Biwali bisa meninggalkan ini. Hadiah nggak apa-apa dari DPP nanti. Intinya apa sih? Mari kita kembali ke masjid, makmurkan masjid. Jaga masjid jangan sampai hilang pengakuan. Jaga masjid jangan sampai terawih yang tadinya 20 berkurang jadi 8. Uang ibadah mah kudu naekos. Iki mesti ngerok jawab. Sepakat? Tetapi kalaupun ada yang 8 silahkan, jangan diganggu. Tapi silahkan tinggal lebih. Kalian kan? Ning asawurah us berpuluh-puluh tahun dari sejak nenek moyang 20 barang Imam sing Timur Tengah jadi 8. Saya singgung nih. Makanya saya ngerewet sama ketua MUI. Kadang-kadang itu orang intelektual. Hebatnya aku sih Timur Tengah pun malah dolim padu baik. Ini kan? Di aleman amat sing penting gelem terawih. Jajal ning asal terawih Al-Baqarah hatam. Assalamualaikum imamnya lah. Baik, nanti ada pertanyaan, apakah itu patut diperdebatkan? Tidak. Jangankan saya bilang yang sholat 20 atau 8, sing urus sholat urus patut. Tanya hukumnya ketua MUI. Sebab apa hukumnya sun? Ngan kebangetan nih. Ketika Allah menawarkan pahala yang lebih, keuntungan yang lebih, kemudian kita tidak mengambil keuntungan lebih. Hal-hal sunnah. Memang tidak ada nas yang paku soal bilangan langsung dari kanjeng Nabi. Hanya jumhur ulama bersepakat berijma 20. Bahkan Ahlul Madinah 36. Lapang kita sih orang podo jet begini gua. Untung dagang pengen gede, barang untung pahala dikurang, lah kebalik kan? Ya itu antaranya ya. Tapi soal khilafiyah jangan diperdebatkan. Mengapa kemudian muncul lagi khilafiyah? Ini kedua kemunduran. Makanya tolong juga kaum intelektual. Kadang-kadang kampus ya, kemudian saya tanya orang kampus. Alamannya dong kamu. Sudah, khilafiyah itu jangan lagi ada perdebatan. Makanya jangan kan. Kalau ada imam dari orang luar mau terawih tanya, bapak terawihnya berapa? 8 rakaat. Tunjukkan masjid Singwal. Ya kan bapak? Rapet. Ini mau ganggu. Arahnya ngerusak tanduran. Jajan di sawah boleh nanti ketek-ketek. Untung enggak. Nah, Bapak sekalian,
Itu yang dapat saya sampaikan. Insya Allah mohon doanya. Sekali lagi, kenapa Diwali hadir dengan dijaga itu, jaga negara. Mari kita jaga negara ini juga, karena ini hasil tetes darah dan air mata perjuangan para pendahulu kita. Kita tinggal enak doang. Jangan terprovokasi oleh media sosial. Sekarang ini ada media sosial, sesungguhnya itu anugerah Allah. Allah menjadikan akal manusia mampu menjangkau itu. Kita tidak pernah membayangkan bisa bicara dengan saudara kita yang ada di Mekah. Halo lagi aku sekali ngomong aja. Wenter uang nih. Arane video call. Pernah juga membayangkan? Enggak kan? Laku kabeli sebenarnya. Tapi bangkit. Nah, itu pengetahuan dari Allah. Tetapi bisa disalahgunakan, diselewengkan. Surat Yasin disangka. Al-Quran, tapi diwiridnya gue mata nih uang. Padu-padu karo telur. Padu-padu karo telur. Lah sekarang datang 5 juta, tak keempat kalau Yasin 40. Udah kering. Ada kalau darah nih. Ibarat golok, senjata itu. Jadi pendekar sering memainkan senjata, tapi di arenanya. Arena seni budaya. Udah jajan nih, pasar Raung nggak bawa golok kayak ditangkap polisi ada undang-undang. Jadi mari kita tempatkan sesuatu pada tempat. Hari kita mau tahu golok mana? Sebagai duit gendang. Nah kalau orang gunung harus bawa golok setiap hari ke hutan. Untuk apa? Untuk bakar. Tergantung menggunakan. Apakah golok untuk nyembelih uang? Dulu. Lebaran haji nyembelih wedus, nyembelih sapi. Nggak ada hukum. Jajan yang melakukan, tangkap polisi, seumur hidup misalnya. Di semua kita tempat. Yang kedua, jaga rasa. Rasa itu adalah sebuah asa dan rasa. Kita ini manusia punya asa, punyalah perasaan. Kalau menyakiti orang, bagaimana ketika kita disakiti, kita juga marah. Nah media sosial ini sekarang kan luar biasa, karena ada apa itu? Ada fee ya. Buat penghasilan TikTok, FB gitu ya, YouTube ya. Katanya ada penghasilan tuh. Ada. Tapi di situ juga boleh. Hanya jangan menghalalkan segala cara. Mencaci maki orang, menjelek-jelekan orang, menjadikan orang. Janganlah yang begitu. Kita gunakan medsos ini dari sisi yang positif. Niki mempoi nyerang orang, nuduh orang, menggibah orang. Sedangkan menggibah orang dengan medsos itu sampai ke Amerika, Pak. Nah, ini yang harus. Apa enggak dosa? Dosa jariah terus. Man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizru. Orang yang meletakkan dasar kejelekan, maka kejelekan itu terus dikembangkan, itu akan jadi jariah kejelekan. Mari kita tanamkan kebaikan. Itu jaga raksa. Kemudian jaga bayar. Mari kita jaga bersama-sama agar Banten tetap kondusif, tetap aman, tetap nyaman. Kalau sudah kondusif, aman, nyaman, yang mau usaha enggak ada rasa takut. Anak-anak kita belajar tidak hiruk-pikuk dengan keributan. Kan enak, Pak. Arab bukan yang kawin maling aman. Kalau sampai hari ribut terus, Pak. Ini soal kehidupan ekonomi juga terganggu. Nah terakhir, bagus sekalian, sekarang ini muncul anti asing. Waduh, lihat ketika Donald Trump menyampaikan kebijakan soal pajak, ya 43 bagi Indonesia, itu semua negara kalang kabut. Bukan soal kalang kabutnya. Oh, berarti hubungan antar negara di dunia global ini tidak bisa dipungkiri. Jadi kerjasama ekonomi itu dengan Cina, dengan Amerika, dengan Jepang, selama ikut aturan, maka orang Banten harus marhaban, ahlan wa sahlan. Lanjutin dulu.
Ya, jangan diributin Pak, sebab kasihan di Banten ini banyak pengangguran. Siapapun Pak, saya tidak berbicara kelompok tertentu, tidak. Banten ini butuh itu Pak. Dulu saya ke Baros, saya kenal beberapa orang di mana-mana, Cau Lengit, Anuan, sampai dan mereka dicolong Pak, ayam peragat, bukan oleh petugas ronda Pak. Kadang-kadang petugas ronda nganggur, ayam sapu gitu. Tetapi seiring perjalanan waktu ada pabrik triplek, ada pabrik roti, ada pabrik apa, itu agak berkurang. Kenapa? Karena mencari rezekinya ada di ruang-ruang itu. Jadi bagi kita 4 perkara yang dunia ini tegak: umaro yang adil, ulama yang bijaksana, agniya. Agniya itu penting dong, sugih Pak, wong sing ada duit, aja manusia ada duit. Ada provok, jangan kita menyembah orang yang punya duit, ya jangan disembah, ngarang. Yang keempat, masakin, fuqara wal masakin, termasuk yatim di dalamnya. Artinya apa? Keempat-empatnya ini harus kerjasama. Pemerintah harus bisa merangkul ulama untuk dimintai pendapat. Ulama ini ahli Pak, sesuai dengan bidangnya. Kemudian orang kaya nih, yang sekarang disebut oligarki itu, para investor tuh, orang kaya tuh Pak. Emangnya bapak-bapak kalau mau utang duit nih siapa Pak? Apakah terhadap orang yang sama tidak punya duit? Coba dia duit tuh, sirke, uruleng, iya kan? Iya, kita pakai logika. Saya dulu sejak zaman masih muda di Serang, siapa dulu itu almarhum, itu pelopor kebangsaan. Kalau pawai obor itu Pak Ketua MUI, itu biasanya tokoh Cina dilemparin kalau obor, dilemparin sana. Nah, nggak boleh. Berpikirnya begini. Kemarin saya tanya, di Royal ini ada berapa tokoh Cina? Mulai dari material, toko segala macam elektronik. Ada katanya 3.000. Oke. Satu toko yang kerja umat Islam 3 orang saja. 3.000 kali 3 berapa? 9.000. Nah, kalau usir aja Pak. Dengan catatan yang mengusir harus menyediakan lapangan kerja untuk 9.000. Siapa sih sana? Lalu durung sambung aja ilok mengkon. Urusan perut iki tengeliti Pak. Buat tengeliti salat gemes Pak. Makanya Islam itu tawasul. Kewargengan. Jadi ngelih aja kewargen sedang-sedang saja. Maka NU menganut prinsip tawasul. Gitu Pak ya. Ayo kita hidup bersama, membangun Banten, membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Tanpa harus kita melihat warna kulit apa, agamanya apa, asalnya dari mana, tidak perlu. Yang jelas kita adalah anak cucu Adam min turab. Adam dibikin oleh Allah dari tanah yang bau busuk. Makanya tidak ada orang yang lebih mulia, baik itu orang Arab, orang Yaman, yang paling mulia. Nas Al-Quran menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini menjadi kebersamaan kita. Dan saya sebelum akhiri, saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biwali